Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Hamzani Simbolon dalam Renungan Harian Katolik Sabtu 21 Juni 2025. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 hingga ayat 34. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa manusia senantiasa memiliki dua pilihan dalam hidupnya, antara surga dan dunia, antara selamat dan binasa, antara materi dan rohani, dan antara Allah dan Mammon. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Manusia tidak mungkin sungguh adil pada dua pilihan secara bersamaan. Pasti yang satu akan menjadi lebih dan yang lain akan menjadi kurang. Karena manusia tinggal dan hidup di dunia, maka manusia lebih sering memikirkan, memilih, dan mengutamakan apa yang ada di dunia. Dunia membuat manusia senantiasa khawatir, tidak pernah hidup sungguh aman dan damai. Manusia khawatir akan hidupnya, khawatir akan kesehatannya, pekerjaannya, keuangannya, pendidikan anak-anaknya,
masa depan keluarganya, bahkan akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Yesus dalam pengajarannya sangat memahami kondisi kita ini, mudah cemas, takut, dan gelisah, terutama soal kebutuhan hidup, makanan, pakaian, masa depan. Karena itu ia berkata kepada kita dengan penuh kasih, jangan khawatir. Kekhawatiran tidak akan menambah umur kita. Ia meneguhkan kita dengan melanjutkan perkataannya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung di langit saja dikasihi Tuhan, apalagilah kita yang adalah ciptaan paling sempurna dan yang telah diangkat menjadi anak-anaknya, putra dan putrinya. Dengan ini Yesus mau mengajak dan meyakinkan kita untuk memilih, mengutamakan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Dan karena itu ia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup adalah pilihan terbaik orang yang beriman dan yang percaya kepadanya. Mengutamakan Tuhan berarti tidak pernah membuat Tuhan menjadi nomor 2 dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam kesibukan, dan lain-lain. Ia harus yang pertama dan utama. Datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup sehari-hari adalah yang utama. Jika itu sudah terjadi, maka kita percaya semua yang lain akan digenapi dan disempurnakan oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.